Nurmawati Puspitasari, NIM 20010, mahasiswa profesi angkatan 26 Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan implementasi kepada keluarga Tuan M, khususnya dalam keterlibatan keluarga dalam mengatur pola diet hipertensi. Misi Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kondisinya saat ini, Bu? Ini masih agak pusing. Masih pusing ya, Bu ya? Ya, Ngerasa gimana, Bu, kepalanya, Bu? pusing seperti yang berputar-putar. Baik, Bu. Masih ingat kan ya, Bu ya, dengan saya, Bu? Masih. Masih. Kan saya kemarin juga sudah kesini ya, Bu ya, Iya. melakukan kajian. Nah, sekarang ini saatnya saya untuk melakukan implementasi ke keluarga Bapak sama Ibu. Nah, yang pertama sesuai kesepakatan kemarin kita akan melakukan diet hipertensinya ya, Bu, yang membahas tentang Iya. diet hipertensinya. Nah, sebelumnya saya akan melakukan cek tekanan darah pada Ibu dulu ya, Bu ya. Ya. Memang ini agak pusing. Pusing ya. Cinonggoy. Masih ya, Bu ya. Sudah dibawa istirahat, Bu? Istirahat tapi tidak bisa tidur. Kenapa, Bu? Cuma terlentang. Udah tahu udah bisa tidur. Untuk pola makannya gimana, Bu? Masih tetap makan asin-asin, makan berlemak atau seperti apa? Iya, makan asin tapi ngurangi. Biasanya yang agak banyak sekarang dikurangi agak sedikit. Pikirannya. Tapi masih tetap asin. Kopinya iya, tapi dikurangi. Yang biasanya 1 cangkir sekarang setengah cangkir. Sudah mulai mengurangi tentang Iya. kopinya ya, Bu ya. Iya. Nah, baik, kok seperti itu, Bu, sesuai kesepakatan yang kemarin, yang untuk pertama, intervensi pertama kita akan melakukan terkait pola diet hipertensi ya, Bu ya. Sebelumnya sudah pernah mendapatkan informasi tentang pola diet hipertensi itu kita harus ngapain aja gitu, sudah pernah, Bu? Iya, tapi tidak bisa kalau langsung semuanya diikuti. Tapi tahu ya, Bu ya, makanan apa yang harus dihindari gitu? Iya, Tahu ya, Bu ya. Nah, Makan contohnya lemak-lemak itu. benar, lemak-lemak, Dihindari asin-asin, nggak boleh minum kopi. iya, minum Tapi air, kalau udah minum pusing. rasa pusing gitu ya, Pak ya. Nah, baik, kalau seperti itu, di sini saya akan mengajarkan, Bu, terkait pola diet hipertensi, sekaligus mengajak keluarga juga untuk terlibat dalam perawatan pola diet hipertensi ini. Jadi tidak cuma Ibu yang menjalankan perawatan ini, keluarga juga harus mendukung perawatan keluarga ini. Seperti itu, kurang lebih waktunya sekitar 15-20 menit, Bu. Bagaimana, Pak, Bu? Apakah setuju? Setuju. Nah, untuk pelaksanaannya di sini saja ya, Pak. Iya, di sini Sudah aja. nyaman di sini. Iya. Nah, baik, kalau seperti itu, yang pertama di sini sebelumnya saya ingin bertanya dulu, khususnya ke Ibu ya, Bu ya. Iya. Di sini Ibu kan tinggal sama anak, sama suami juga. Nah, Iya. kalau saya boleh tahu, saat Ibu sakit seperti ini, kira-kira apakah ada keterlibatan dari keluarga, Bu? Misalkan dari suami yang ikut juga turut serta mengingatkan Ibu, atau dari anak yang mengingatkan juga terkait dari pola makannya seperti itu, atau bagaimana, Bu? Dari suami dengan anak memang sudah ada dukungan semua sama saya. Cuma ya itu masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Sepenuhnya gitu ya. Iya. Bapak juga sering mengingatkan gitu ya, Bu ya? Sering. Sering. Biasanya dilarang minum kopi, tapi saya tidak bisa, harus minum walaupun sedikit. Bapak menemani terus di sini, Bu, sama anak juga selalu menemani Ibu, atau masih gimana, atau karena pekerjaannya juga mengharuskan keluar, atau gimana, Bu? Ya selalu, ya bukan selalu di sini, ya kadang-kadang keluar. Sering keluar juga. Sering keluar, kalau Bapak tuh sering keluar. Saya ingin bertanya sama Bapak, keterlibatannya Bapak dalam merawat Ibu juga ini, misalkan contoh dalam hal apa? Ya, hal masalah makanan, terus masalah istirahat, juga jangan selalu memikir terlalu tuh kadang-kadang ibunya ya pemikirannya tuh berpikir tuh, sehingga tuh kondisi tubuh tuh tidak stabil gitu. Jadi seperti itu ya, Pak ya. Kalau setiap harinya berarti sudah ada dari sudah ada dukungan dari keluarga juga gitu ya, ada. Pak ya, sama anaknya juga seperti itu.
Nah, terus untuk misalkan kalau misalkan ibunya sakit seperti ini, dari keluarga sendiri itu memberikan fasilitas apa, Pak? Apa mungkin dibawa ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan atau seperti apa? Dan itu dilakukan pemeriksaan dulu dengan anak. Nanti kalau umpamanya anak ada nanti dibawa ke rumah sakit. Tapi tidak sampai dibawa ke rumah sakit, anak itu sendiri yang yang mengatasi. Ngecek sendiri di rumah terkait tekanan darahnya gitu ya, Pak ya. Biasanya obat apa yang dikasihkan buat ibu, Pak? Captopril itu. Captopril yang berukuran 25 gram itu. Iya 5 gram. 25 miligram. 25 miligram seperti itu. Terus biasanya untuk dari pola makannya sendiri, kalau Bapak biasanya menyuruh ibu untuk menghindari makanan seperti apa? Lemak-lemak, terus gorengan itu, Asin. itu yang asin-asin, terus banyak istirahat gitu. Kadang-kadang ibunya istirahat tuh kurang Istirahat, susah. istirahat. Gimana Bu? Susah tidur. Susah sekali untuk tidur ya, Bu, Iya. ya. Susah untuk tidur. Baik, di sini saya kan juga tadi kan sudah dikatakan Pak, misalkan keluarga juga sebenarnya sudah mengingatkan ibu gitu ya Pak ya, sama Iya. anak juga. Cuma mungkin masih belum bisa sepenuhnya untuk Diikuti. dipatuhi atau diikuti seperti itu, karena memang semuanya butuh proses seperti itu ya Bu ya, apalagi memang suatu kebiasaan gitu ya Bu ya. Ya. Nah, di sini saya juga akan mengajarkan nih Pak Bu, ini juga terkait diet hipertensi. Seperti yang tadi sudah kita bilang. Jadi di sini saya ingin jadi tidak hanya ibu saja yang melakukan perawatan. Jadi sambil lalu juga seperti anggota keluarga juga turut serta dalam melakukan perawatan khususnya untuk ibu. Misalkan ibu di sini kan juga harus mengurangi asin-asin, makanan yang asin-asin seperti itu ya Pak Bu. Jadi juga bentuk dukungan keluarga di sini juga misalkan seperti untuk konsumsi setiap harinya, makanan kan biasanya jadi satu, makanan siap pagi, siang, sama malam itu kan biasanya untuk lauknya juga dimakan ibu, apa yang dimakan bapak juga itu yang dimakan ibu, seperti itu kan ya Pak. Jadi keluarga juga bisa ikut turut serta dalam mendukung, yaitu dengan membiasakan makanan untuk ibu ini, untuk keluarga di sini dikurangi, misalkan kadar garamnya jangan yang asin-asin, terus untuk lemaknya juga gitu dikurangi tuh. Terus untuk khususnya juga untuk yang seperti lemak-lemak yang tinggi lemak itu kalau bisa semenjak ibu sakit ini tolong dikurangi seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa diganti dengan lauk-lauk yang mungkin lebih sehat, seperti kayak sayur bening, sayur bening, terus buah-buahan itu. Iya, buah-buahan juga mungkin buah-buahan itu bisa diselingi setelah makan seperti itu. Ibunya juga suka buah kan ya Bu ya? Suka Suka sekali. sekali. Nah, mungkin dari Bapak juga mungkin bisa membelikan ibu buah iya. seperti itu. Iya. Jadi nanti misalkan setelah ibu makan bisa nanti diselingi dengan buah. Setelah itu jadi kan ada vitamin juga yang masuk ke dalam tubuh gitu ya Pak ya. Nah, di sini juga dijelaskan ini terkait diet hipertensi, di mana yaitu tujuannya yang pertama untuk mengurangi atau menurunkan tekanan darah dari ibu seperti itu. Terus untuk membantu menghilangkan penimbunan cairan atau adanya edema Bu. Edema itu misalkan penimbunan cairan di dalam tubuh seperti itu Bu. Itu biasanya terjadi karena akibat komplikasi dari hipertensi itu sendiri. Terus di mana di sini juga ada syarat-syarat untuk diet Bu. Yang pertama yaitu makanan harus beraneka ragam, mengikuti pola gizi yang seimbang. Seperti tadi saya contohkan, ada sayur, ada buah, itu kan Cuma dikurangi, jumlahnya dikurangi. Untuk yang kadar seperti lemak ataupun yang asin-asin. Asin-asin. Terus di sini juga ini Pak, jenis dan komposisi makanan juga harus disesuaikan dengan kondisi penderita. Maksudnya yaitu seperti tadi, karena ibu mengalami hipertensi, jadi asin-asin dikurangi, lemak-lemak dikurangi, seperti terus itu. buah yang banyak tuh. Nah, ini juga ada gambarnya buah sama sayur-sayuran. Berarti sebaiknya kalau memang bisa ya tidak masalah, jadi kan bagus ada vitamin seperti itu Pak. Nah, di sini juga ini ada bahan makanan yang dianjurkan seperti makanan yang segar, sumber hidrat arang atau protein nabati. Protein nabati itu bisa seperti yang dari kedelai, tahu, tempe, terus ada sayuran dan juga buah-buahan, terus makanan yang diolah tanpa atau sedikit menggunakan garam, maksudnya yang mengurangi garam itu ya Pak ya. Terus sumber protein, ya sumber protein juga bisa dari ikan, dari ayam gitu. Mungkin lebih baiknya juga kalau dikukus seperti itu Bu. Terus ini juga makanan yang dibatasi seperti pemakaian garam dapur yang sudah saya jelaskan tadi. Terus ya penggunaan bahan makanan yang mengandung natrium seperti soda kue. Nah, kalau misalkan ada soda dikurangi. Ya.
Terus di sini juga banyak sekali Bu, ini misalkan bahan makanan yang dihindari, misalkan otak, ginjal, paru, jantung. Nah, Ibu suka daging kambing atau Nggak sapi? mau semuanya. Oh, tidak mau. Maunya ikan laut tapi yang asin. Ya itu ikan asin itu ya Bu ya. Iya. Dikurangin. Oke, nanti Kalau bapaknya daging-daging nggak suka. nggak suka. Nah, ini juga cara mengatur dietnya. Di sini juga ada, ini contohnya cah kangkung Bu. Kangkung? Iya. Waktu kangkung kadang-kadang kalau nggak cocok itu bisa tuh. Kacang panjang juga Oh, tidak gitu. apa-apa. Ya, sayur-sayuran yang baik seperti itu. Nah, di sini juga ada nih Bu, di sini ada contoh menunya. Misalkan untuk pagi Bapak menyediakan makan untuk Ibu, misalkan seperti Sayur. nasi, telur bumbu balado atau tumis sayur apa terserah yang disukai seperti itu. Nah, nanti di jam 10 itu dikasih selingan seperti jus buah seperti atau buah seperti itu. Untuk siangnya Itu kan ada susunya, kalau jus nggak apa-apa itu. kalau misalkan ada susunya mungkin bisa dikurangi Bu susunya gitu. Jadi kalau misalkan nggak usah susu juga ada apa-apa. Jadi kan lebih segar buah asli yang di jus gitu, jangan campuran-campuran seperti itu. Nah, ini Bu untuk yang makan siangnya bisa menggunakan nasi, terus di sini juga ada tempe. Mungkin sayurnya juga bisa menggunakan sayur bening, juga bisa diselingi sama buah, misalkan buah pepaya seperti Iya. itu. Untuk makan malamnya di sini bisa menggunakan nasi, terus juga cah sayuran, misalkan cah kangkung tadi gitu Bu. Terus buahnya bisa menggunakan jeruk manis gitu. Kalau bisa juga memang diselingi dengan buah-buahan biar juga vitaminnya juga itu ya Bu ya bagus. Iya, seperti iya. itu. Jeruk. Iya. Lagi seperti bagi itu. jeruk. Nah, Ya, gitu. jadi biar ibunya juga patuh mentaati aturan diet hipertensi ini, keluarga juga harus mendukung ya Pak ya Bu. Iya. Jadi misalkan Itu kalau sayuran, kalau buah-buahan kan meskipun malam kan tidak apa-apa itu. ya nggak apa-apa Pak. Iya, karena Yang mau kan beli juga tidak apa-apa. iya. Buat ibunya ya. Iya kasihan itu. Iya seperti Ya, itu Pak. bisa Jadi, tidur nanti itu. Nah, jadi gini ya Pak ya, jadi untuk menerapkan perilaku patuh yang Ibu ini lakukan, biar ibunya juga bisa patuh, tidak Oh, melanggar, iya, keluarga betul. juga harus turut mendukung ya Pak ya. Misalkan dalam katanya saya tadi itu, keluarga juga ikut menerapkan perawatan kesehatan, misalkan dengan konsumsi tiap harinya diganti sementara, karena kondisi ibu kan juga mengalami hipertensi gitu ya Pak Bu. Iya, Dan iya. Bapak juga jangan lupa untuk mengingatkan ya Sayur lagi itu, sama ibu. utamanya buah ini yang perlu Ya, untuk seperti menurunkan itu. ya. Iya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Saya kira penjelasan mulai dari awal sudah cukup jelas itu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sehingga ibu dengan saya bisa normal kembali nanti dah. Ya, baik seperti itu. Terima kasih ya Pak Bu atas waktunya. Mungkin ini bisa dipegang. Ini kan ada aturan dietnya setiap harinya. Ya. Apa gitu ya Pak ya. Ya baik kalau seperti itu terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu Pak. Ya.